Shalom Bapak Ibu sekalian. Warisan Minggu 20 Desember. Pertama, mengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh Ketua Mindan Mangsa II. Wakil Jemaat dilayani oleh Ketua Upacara Manareka Konfesi dan Ketua Lekas Bima. Kedua, Komisi Anak mohon pendampingan orang tua untuk sekolah minggu online pada hari ini. Cindera mata untuk anak sekolah minggu sudah tersedia dan dapat diambil di gereja pada hari Minggu sampai tanggal 20 sampai 23 Desember pada hari dan jam kerja. Mohon konfirmasi kehadiran terlebih dahulu kepada Bapak Ori atau Saudari Dewi agar dapat disiapkan dengan baik. Alternatif via Zoom meeting. Mohon dukungan peran serta dan pendampingan orang tua pada saat Natal interaktif dilaksanakan agar anak dapat tetap merasakan sukacita Natal di tengah pandemi. 3. Kapasitas gedung gereja pada masa pandemi COVID-19. Mengingat kapasitas gedung gereja yang dibatasi, maka untuk kehadiran anggota jemaat simpatisan di kebaktian Natal tanggal 25 Desember, kebaktian Minggu 27 Desember, kebaktian Minggu 3 Januari, serta kebaktian Minggu 10 Januari 2021. Anggota jemaat simpatisan yang akan mengikuti diharuskan untuk mengisi nama pada daftar hadir list yang akan disampaikan oleh penulis jemaat di WA Group GKI Wonosobo pada hari Senin besok. Mengingat kondisi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kebaktian malam Natal, kebaktian tutup tahun, kebaktian tahun baru yang biasanya diselenggarakan untuk kali ini ditiadakan. Keempat, pelayanan baptis dewasa dan CD, pengakuan percaya. Pada kebaktian Natal 25 Desember, akan dilayankan sakramen baptis dewasa dan CD, pengakuan percaya, dalam diri saudara-saudara tersebut di bawah ini. CD, pengakuan percaya pada pukul 6, pertama, Amalia Susanto. Kedua, Dwi Ferry Febrianto Siahaan. Ketiga, Livia Renata Wibawa. Keempat, Natania Asandani. Kelima, Rismauli Yuniarta. Sedangkan untuk baptis dewasa, CD pengakuan percaya pada pukul 9.30. Pertama, Irvi Septiani Dewi. Kedua, Danang Putra Ardana. Ketiga, Natalia Vicensia Gunawan. Keempat, Sebastian Yanuarta. Kelima, Thomas Yoga Prasetya Susilo. Keenam, Randy Christian Hermanto. Kedelapan, pelayanan baptis anak. Majelis Jemaat GKI Wonosobo menitipkan pelayanan baptis anak ke Majelis Gereja HKBP Pohantonga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam diri Mikael Lamhot Nababan, putra Bapak Ibu Alexander Nababan, Prayanti Novasari Boru Tindaun, yang akan dilayankan pada kebaktian Minggu 27 Desember 2020. Kiranya anggota jemaat simpatisan dapat mendukung dalam doa. 9. Kebaktian Natal 25 Desember 2020. Dilayankan pada hari Jumat 25 Desember pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30. Pengkhotbah Pendeta Emeritus Daniel Haryono dengan tema Firman Allah menjadi manusia. Dilayankan baptis dewasa dan CD pengakuan percaya pada pukul 6 dan pukul 9.30. 10. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Wonosobo. Dilayankan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Waktunya pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30. Pengkhotbah Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Layanan sakramen perjamuan kudus di bakal jemaat dilayankan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Bajam Minong Sari pukul 7, Bajam Kesenat pukul 9,
Bajem Kenting Sari pukul 11.30 dan Bajem Tanjung Anom pukul 13.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. 12. Kepenatuaan. Penatua mengakhiri masa pelayanannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya selama ini sebagai penatua GKI Wonosobo. Suka dan duka telah kita lalui bersama, kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Atas nama, pertama, Bapak Adi Nugroho Sutejo. Kedua, Ibu Arin Kristiana Iswanti. Ketiga, Ibu Inggawati Chandra Wibawa. Penungguan penatua periode 2021 sampai 2023. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat yang masuk ke majelis jemaat, maka akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua pada kebaktian Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 6. Nama-nama sebagai berikut. Pertama, Ibu Anita Purma Cahyaning Tias. Kedua, Bapak Budianto HR. Ketiga, Bapak David Parimsman Sinaga. Keempat, Ibu Enanik Kadarwati S. Kelima, Bapak Heru Subagio. Keenam, Ibu Meana. Ketujuh, Bapak Yanuar Bobi Sutejo. Kedelapan, Ibu Yosefin Kris Santoso. Diteguhkan kembali untuk periode kedua masa pelayanan 2021 sampai 2023. Pertama, Bapak Andreas Hermanto. Kedua, Bapak Dwi Susanto. Dan ketiga, Ibu Maria Meliani Gamadi. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Dalam masa Advent keempat, kita menghayati berita kelahiran Yesus di Bethlehem. Para nabi memberitakan hal ini melalui nubuat. Waktu kita semakin dekat. Berita itu sudah kita dengar. Mari kita berdiri menyambut Sang Raja Damai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait pertama, Putri Sion Nyanyilah. Kebaktian Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki masa Advent keempat. Fokus kebaktian pada minggu ini mengarah pada kehadiran Tuhan di Bethlehem. Berita yang sudah lama didengar, kini telah dinyatakan. Kita mengingat waktu dulu ketika Yesus dilahirkan oleh Maria. Kita menyambut kedatangannya dalam kemuliaan pada masa kini. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 48 lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu sehingga kami boleh diizinkan untuk memanggil-Mu sebagai Bapa. Kami menyadari kami tidak pernah layak memanggil-Mu sebagai Bapa. Karena Engkau Sang Maha Kudus. Kami anak-anak yang seringkali mengecewakan Bapa. Kami harus jujur. Justru kesalahan kami lebih banyak dari kesengajaan. Bapa, ampuni kami. Kami tahu kemana arah kehidupan ini bila pengampunan tidak ada pada setiap kami. Dalam waktu yang bersamaan, kami percaya kesungguhan kami di dalam penyesalan ini membuahkan pintu pengampunan dibukakan bagi setiap kami. Karena Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Yang mengangkat kami menjadi anak-Mu. Ibarat anak yang hilang. Ditemukan kembali ketika kami kembali kepadamu. Dan memperdengarkan suara lembut bagi setiap kami yang sudah mengakui dosa pada saat ini. Anak-anakku, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah engkau karena pelanggaranmu tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepadamu. Karena aku telah membuang dosamu jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Telah melemparkannya sejauh timur ke barat. Berbahagialah engkau. Karena aku telah menebusmu, membelimu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Karena begitu besar kasihku akan dunia ini. Sehingga aku akan mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami memiliki keyakinan penuh. Ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran pada saat ini. Engkau berkenan bertakhta di atas puji-pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami memberikan yang terbaik. Dan itulah yang Engkau inginkan bagi kami. Yaitu persembahan yang melebihi nilai kemenyan emas dan mur. Yaitu hati yang menyembah. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Yang selalu mengasihi kami,
dengan kasih yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Dari kitab Roma pasal 16 ayat 25 sampai 26. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Fajar yang baru sudah merekah. Mari kita berdoa. Berbicaralah Tuhan, kami sungguh rindu akan sabda-Mu. Sampaikan segala sesuatu yang Engkau mau untuk kami dengar, untuk kami miliki, dan kami tunaikan dalam kehidupan ini. Satu hal yang kami minta, berilah kami hikmat dan kemampuan di dalam menerima firman-Mu yang tak kenal kompromi itu. Setelah kami mendengarnya, kami bertumbuh. Kami merasakan sukacita surgawi yang senantiasa menuntun kami untuk mengalami kebangunan rohani pada saat ini. Sekaligus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan maupun secara berjemaah. Urapi hamba-Mu, berkati untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 16 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38.
Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang sudah membaca firman Allah, mendengar, memelihara, serta melakukannya. Maranatha. Saudara, bagaimana suasana Natal tahun ini? Terasa? Samakah dengan tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan ini saya kirimkan melalui WhatsApp kepada teman-teman dan kepada beberapa jemaat. Sekitar 30 orang dengan pertanyaan yang sama. Menarik saudaraku, jawaban mereka melalui Japri itu 99% itu sama. Bagaimana suasana Natal tahun ini? 99% jawaban mereka sama. Apa jawabannya? Sepi. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Kata sepi dan berbeda dengan tahun sebelumnya, 99% sama untuk 30 orang yang saya japri dengan pertanyaan ini dalam rangka untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Sepi dan berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin di antara jemaat yang hadir hari ini ada yang setuju dengan jawaban itu. Sepi dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Apa yang berbeda? Saya mencoba menggali itu. Mereka mengatakan kalau tahun lalu itu sejak minggu Advent pertama, para panitia itu atau kegiatan gereja begitu padat. Terutama bagi jemaat yang selalu aktif dalam kepanitiaan Natal. Sebentar-sebentar rapat. Dan di dalam rapat apa yang dipikirkan tentang dana, apa yang dipikirkan tentang menu yang nanti akan disuguhkan.
bagaimana susunan acaranya, bagaimana isian yang hendak ditampilkan, belum lagi latihan-latihan paduan suaranya, dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan seorang teman saya pendeta mengatakan, puncak pelayanan para hamba Tuhan itu terjadi di bulan Desember. Seyogianya para pendeta tidak boleh mengajukan cuti di bulan Desember. Karena klimaks daripada pelayanan para pengerja gereja itu terjadi di bulan Desember. Loh kok bisa ngomong begitu? Ya, biasanya para hamba Tuhan justru tidak merasakan suasana Natal di saat bulan Desember. Loh kok bisa, saudara? Saya kaget mendengarkan kesaksian seperti itu. Ya iyalah. Pagi pergi ke gereja mengikuti acara, kalau enggak yang menghadiri undangan Natal dari gereja tetangga. Kalau enggak yang menjadi pembicara di dalam acara Natal komisi-komisi. Kalau enggak yang mengikuti rapat bersama dengan panitia yang sudah dibentuk. Nyaris hamba Tuhan enggak punya waktu bersama keluarga. Malam hari baru pulang gereja, anak-anak sudah tidur. Pagi-pagi, wah anak-anak sudah sekolah, malah dia juga pergi sendiri gitu ya. Sampai enggak punya waktu bersama dengan keluarga di dalam sukacita Natal. Saudara, sebuah kekeliruan memang kalau misalnya pemahaman kita mengatakan suasana Natal itu sepi, tidak ada sukacitanya karena keadaan di sekitar kita kelihatan tidak ramai seperti dulu. Itu sebuah kekeliruan. Mengapa demikian? Kita lupa dengan lagu yang biasanya kita nyanyikan, bukan? Di saat Natal, apa lagunya itu? Malam kudus, sunyi senyap. Kebalik sekarang. Justru rumusan tolok ukur yang dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen di dalam menentukan bahwasanya Natal itu penuh dengan kesukaan, ramai dan wow. Justru bukan karena sunyi senyapnya, tapi karena keadaannya semua sungguh ramai. Menurut saya, di dalam pemahaman saya secara pribadi, ukuran sukacita Natal itu terjadi karena keadaan di sekitar kita sunyi senyap. Kita melihat peristiwa Natal di dalam kehidupan para gembala. Bersama dengan bala tentara surga. Itu terjadi di mana, saudaraku? Di malam hari, dalam keadaan sunyi senyap. Mereka bersuka cita meninggalkan domba-domba mereka. Mereka harus menjumpai bayi yang lahir itu. Dalam keadaan apa? Sunyi senyap. Jadi kalau misalnya tahun ini suasana Natal kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bagi saya malah ini intisari daripada Natal itu. Karena Natal itu bertolak dari mana? Dari keadaan yang sunyi senyap. Gitu ya. Yesus lahir juga dalam suasana sunyi senyap. Bahkan tidak hanya dalam keadaan yang sunyi senyap, dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan. Natal itu muncul. Dimulai dari mana, saudaraku? Dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika Maria pertama kali menerima bahwasanya ia dipakai dan dipercaya oleh Allah sebagai alat lahirnya juru selamat. Statusnya sebagai perawan. Menarik. Ketika Maria mendengarkan berita ini, dia terkejut. Kata terkejut ini menunjukkan sebuah pergulatan hati sebenarnya yang dimiliki oleh Maria dalam statusnya sebagai seorang perawan suci pada saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Dan Maria menyampaikan ungkapan ini dengan penuh tanggung jawab karena dia tahu bagaimana hubungannya dengan tunangannya Yusuf selama ini yang selalu menjaga kesucian pertunangan mereka. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Jawaban Maria ini wajar dan logis. Kita bisa mendukung dia di dalam poin ini. Tidak mungkinlah seorang yang belum bersuami bisa mengandung. Tapi menarik, saudaraku, bagaimana malaikat itu meyakinkan Maria. Roh Kudus turun atasmu. Bahwasanya buah rahimmu itu berasal dari Roh Kudus. Tidak berasal dari manusia.
Engkau hanya sebagai alat. Satu, di dalam poin ini kita melihat bersama-sama bagaimana Maria menanggapi berita dari malaikat ini. Ada satu ungkapan tertinggi dan penting menurut saya sebenarnya. Ketika ia mendengar bahwasanya engkau akan mengandung. Lalu dia merespon dengan kalimat yang sangat penting yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Apa kalimatnya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Saudara, ungkapan ini ungkapan tertinggi sebenarnya bagi seorang perawan yang mengambil resiko pada saat itu. Mengapa tidak? Bapak Ibu tahu, dalam tradisi orang Yahudi, bila seorang perempuan hamil di luar nikah, ia tidak hanya sekedar dikucilkan. Ia tidak hanya sekedar digosipkan. Hukumannya yang ekstrim itu, ia diseret keluar kota, lalu dirajam dengan batu sampai mati. Wow. Dalam keadaan seperti itu, Maria mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ungkapan ini harus dibayar dengan harga yang tidak mudah tadi. Maria mengenali dirinya sebagai hamba. Dalam konsep kehambaan yang dia pahami, dia mengatakan apa? Jadilah kehendakmu. Artinya apa, saudaraku? Seorang hamba tidak pernah memiliki hak untuk membantah, untuk menolak segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Mau tidak mau, seorang hamba yang menyadari siapa dirinya, tetap harus mau melakukan, menaati apapun yang menjadi kemauan tuannya. Baik atau tidak baik waktunya. Ini komitmen tertinggi yang saya temukan di dalam diri Maria. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini bayaran pertama. Lalu resiko kedua. Bapak Ibu bisa mengenali bagaimana perasaan Maria dalam statusnya sebagai tunangan Yusuf. Waduh, bagaimana cara menjelaskan ini kepada Yusuf? Saya tahu Yusuf adalah laki-laki yang selalu menjaga kekudusan hidup selama ini bersama dengan aku. Aku tidak mau dituduh sebagai perempuan yang mengkhianati seorang laki-laki. Ini pergulatan yang tidak mudah tentunya. Saudara, apakah Tuhan membiarkan hambanya? Tidak. Dalam bacaan lain ditulis memang secara diam-diam Yusuf itu akan memutuskan hubungan pertunangan. Lalu Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya malu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengutus malaikat yang sama di dalam mimpi Yusuf. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena buah kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini jaminan pemeliharaan Tuhan terhadap para hamba-hambanya yang taat. Lalu di dalam bacaan yang lain Maria mengatakan apa dalam situasi yang mencekam tadi? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu dalam keadaan apa, saudaraku? Sunyi senyap, sungguh mencekam. Tapi hatinya penuh dengan sukacita. Apa artinya? Seharusnya tolok ukur sukacita Natal dalam kehidupan orang beriman itu tidak berdasarkan keadaan. Karena sukacita Natal itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam hati kita. Jadi yang benar sebenarnya kalau saya mengajukan pertanyaan kepada jemaat Tuhan, bagaimana suasana Natal kali ini? Kita harus mengatakan, ya bisa saja tetap bersuka cita. Karena ukurannya bukan dari luar, bukan karena keadaan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak bisa dipungkiri memang realitanya dalam secara keadaan suasana Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita berada di tengah-tengah wabah pandemi. Tapi sebenarnya kita bisa merayakan Natal itu dengan penuh sukacita. Tidak lagi dalam bentuk kemasan formalitas liturgis. Tapi kita bisa mengemas sukacita Natal kita ini di dalam bentuk apa sih? Tidak lagi dalam bentuk perayaan-perayaan, tapi lebih kepada aksi nyata di tengah-tengah wabah pandemi ini. Sederhana menurut saya, kita bisa berbagi kado kepada sesama kita, bahkan kepada bangsa ini di tengah-tengah pandemi. Dalam bentuk apa sih? Ya ketika kita saja mengikuti himbauan pemerintah, tidak menghadirkan kerumunan-kerumunan seperti biasanya yang kita lakukan. Itu sebuah kado juga yang kita berikan untuk bangsa ini yang sedang berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengemas acara Natal kita dalam bentuk aksi buat saudara-saudara kita yang pada saat ini merasakan dampak COVID-19 ini. Bisa membayangkan bagaimana mereka yang mengalami isolasi mandiri, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbaur dengan saudara-saudara yang lain, tidak bisa bekerja. Mereka berada di dalam keheningan itu. Kita juga bisa merasakan bagaimana mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena masalah pandemi ini. Perayaan Natal tidak lagi dikemas dalam bentuk formalitas liturgis, dalam bentuk aksi. Dan Tuhan Yesus pernah menyampaikan itu dalam Injil Matius pasal 25. Ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku haus, ketika aku sakit, ketika aku seorang asing, di manakah engkau? Lalu orang banyak mengatakan pada saat itu, Tuhan, aku punya baju yang banyak, aku punya kamar yang banyak, aku sanggup mengunjungi engkau ketika engkau sakit. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, dalam ayat yang ke-40, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Mari kita bersama-sama menggumulkan apa yang menjadi kemasan perayaan Natal kita, baik secara keluarga, secara pribadi, maupun secara berjemaah juga dalam musim pandemi kali ini. Dan kita tetap percaya bahwasanya sukacita Natal kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berasal dari keadaan yang ada di sekitar kita. Karena sukacita Natal sesungguhnya itu berasal dari dalam. Itu dialami oleh para gembala, dialami oleh orang-orang Majus, bahkan Maria sendiri. Dia tetap bersukacita justru di tengah-tengah keadaan yang sebenarnya sungguh mencekam dan sangat ekstrim. Tapi dia tetap mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami memohon Tuhan untuk memulihkan bangsa kami di tengah-tengah ancaman wabah pandemi COVID-19 saat ini yang sungguh berdampak dari seluruh aspek kehidupan. Kepada siapa kami mengadu, tidak ada seorang pun yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Kami percaya semua yang terjadi atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Namun orang-orang yang berharap kepadamu tidak pernah Engkau tinggalkan. Karena Engkau Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa pula untuk para hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani Tuhan di rumah-rumah sakit. Para tenaga medis, seperti dokter, perawat, pegawai rumah sakit, dan lainnya yang bekerja keras untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, terutama mereka yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati mereka, memampukan mereka, menjadikan mereka sebagai Allah di tangan Tuhan untuk menyatakan mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan dampak dari wabah pandemi ini. Mereka yang bergumul di dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan, masalah studi. Tuhan, Engkau senantiasa membuka pintu berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Pakai kami, percayakan kami, menjadi saluran berkat bagi mereka. Di mana kami juga boleh menghayati dan memaknai Natal di tengah-tengah wabah pandemi ini. Tidak lagi dalam bentuk liturgis, tidak lagi dalam bentuk formalitas, dalam tradisi gereja. Tapi kami boleh mengemasnya dalam bentuk aksi yang boleh menyentuh, dirasakan oleh saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran perhatian tangan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tio Linghao, Ibu Rumina, Ibu Rostin, Ibu Eris, termasuk jemaat yang hadir dalam ruangan ini, yang sedang bergumul melawan sakit penyakit yang mereka derita. Kami percaya mujizat kesembuhan itu masih ada. Dan terus Engkau berikan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau tidak pernah berubah di dalam kasih setia-Mu. Engkau Sang Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kami, baik atau tidak baik waktunya. Engkau Bapa bagi kami. Kami merindukan kesembuhan boleh terjadi bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan sakit pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Segenap majelis jemaat, segenap karyawan gereja, para pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan. Tuhan satukan derap kami di dalam menunaikan tugas panggilan gereja di dalam melayani. Hari demi hari Engkau menambahkan kepada kami talenta karunia pelayanan guna untuk pembangunan jemaat Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami minta di dalam doa syafaat kami. Engkau Bapa yang sungguh mengerti, peduli akan setiap pergumulan kami umat-Mu. Jauh sebelum kami mendaftarkannya melalui doa syafaat pada saat ini. Karena itu kami menyampaikan seluruh doa-doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Mazmur 89 ayat 2 dan 3 mendasari persembahan kita pada pagi hari ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa, firman-Mu telah kami dengar, damai sukacita selalu ada di dalam kehidupan kami, di dalam kami menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah mempersiapkan persembahan kami dari rumah kami masing-masing dan telah kami persembahkan pada kotak persembahan di gereja ini. Kiranya Engkau sendiri yang sudi menyucikan, mengkuduskan persembahan ini. Sehingga di dalam persembahan nanti boleh kemuliaan Engkau saja terjadi. Kami juga berdoa Bapa untuk majelis yang mengelolanya. Kiranya hikmat yang dari Engkau saja Engkau berikan, sehingga di dalam tanggung jawab kami sebagai majelis boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adakah tempat baginya menanggung dosamu? Ia mengetok pintu hatimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari yang berserah, Tuhan memberkati kita sekalian.